Gali potensi, raih prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Pegesta. Aku Kurnia Hins dan teman aku Tiara Wahyuningtyas. Kali ini kita ada di episode ngobrol bareng alumni. Kita kedatangan tamu siapa nih, Ti? Siapa ya kakak? Boleh perkenalan dulu mungkin. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Mia. Aku alumni Pegesta tahun 2014. Oh, 2014. Masih cukup baru lah ya. Belum lama, belum terlalu tua sih. Kita masih seumuran. Coba dong. Iya. Masih kita. Ya, nggak jauh lah. Iya, masih mirip kan? Masih sering dikira anak SMA kalau kemana-mana. Iya. Aku kira baru lulusan kemarin loh. Iya. Berarti berapa tahun? Sekitar 7 tahun yang lalu ya, 2014. Ya, masih baru sih gitu. Kalau boleh tahu dulu masuk jurusan apa? Dulu itu penjurusan di kelas 11 ya kalau aku nggak salah. Kelas 10 itu kan masih campur, jadi kelas 11 itu dulu mulai ada penjurusan. Nah kebetulan aku anak IPA nih, IPA banget sih, eksa banget, suka banget sama IPA, apalagi fisika. Aduh cinta banget itu. Bu Desi, guru fisikanya masih ada nggak Ibu? Oh udah nggak ada ya. Oke, salam deh buat Bu Desi, siapa tahu nanti lihat ya Bu. Alhamdulillah nih Bu bisa balik lagi ke sini dengan suasana yang berbeda. Oke. Iya. Ambilnya tadi IPA. Bukan ya, kita IPS, anak IPS. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Sebetulnya semua bagus sih gitu, tergantung dari minat kita aja gitu. Suka fisika itu keren banget sih. Karena aku musuh banget sama fisika. Tapi kita ngambil itunya fisika. Lintas minatnya. Lintas minatnya kita ngambil. Oke. Lintas minatnya fisika. Makanya kita tahu fisika ya sedikit lah. Ini kita yang ngajar Bu Ainul. Oh ya, dulu juga masih ada Bu Ainun juga, tapi kebetulan aku diajarnya dulu sama Bu Desi, jadi belum pernah untuk ketemu dengan Bu Ainun sih seperti itu. Nah kalau untuk sekarang sendiri penjurusannya 2 aja, fisika IPA atau ada yang lain nih di tahun ini? IPA IPS. Iya IPA IPS maksudnya hanya ada 2. Oke. Tapi kan sekarang udah Iya, kelas 10. kelas 10-nya kurikulum merdeka. Jadi Oke. Belum ada penjurusan. Baru kelas 11 ya penjurusannya nanti. iya gitu. Iya, oke. Oke. Pengalaman kakak yang berkesan di sini gitu banyak pasti. Banyak sih, pastinya banyak banget ya. 3 tahun di sini gitu ya, mulai dari tempatnya, kemudian dari pengajarnya atau guru-gurunya, kemudian dari ekstrakurikulernya. Dulu belum ada nih podcast begini, tapi dulu Pegesta punya ekstrakurikuler namanya itu kepenyiaran. Nah dulu aku kebetulan salah satu penyiar di SMA ini, tuh aku ikut. Dulu berjalan penyiarannya. Iya, dulu waktu awal aku di sini itu berjalan. Setiap pulang sekolah kisaran jam 2 sampai jam 4 sore tuh kita selalu mengudara ya. Siapa tahu kalian masih pada ingat sama DJ Cacus itu aku dulu. Iya. Itu nostalgia banget sih, masih keinget banget sampai akhirnya penyiarnya udah gak ada, sekarang udah ganti podcast karena ya lagi booming juga ya podcast sekarang. Selain itu organisasinya juga aku ikut OSIS. Ya anak OSIS nih dari kelas 10 sampai kelas 12 gitu. Tahan. Iya, kuat banget. Iya, banyak sih kesan dan pesannya kayak yang nggak bisa terlupakan dari Pegesta ini. Bersyukur sih bisa menjadi bagian dari keluarga Pegesta gitu. Kalau di OSIS jabatannya apa? Atau anggota aja? Sekretaris dulu. Sekretaris. Iya. Tugasnya mengabsen sih. Iya. Pelaporan. Kakaknya datang langsung nanya ruang kepenyiaran masih sekarang gimana gitu. Iya, soalnya kangen kan. Aduh, coba kalau masih ada, pengen banget siaran. Enggak, ini hampir sama sih ya konsepnya, cuma bedanya kalau ke penyiaran itu kan kita melalui radio gitu. Kalau ini kan kita nanti tayangnya di channel YouTube kan. Sama sih. Keren sih Pegesta bisa punya podcast sendiri. Salut banget saya.
di sini. Bukan yang di selatan Yang itu atas. ini depan kelas kita. Oh, Iya, itu selatan. bukannya ruang musik itu. Oh bukan yang musik yang depan itu, Oh, yang lantai 2 depan musola. iya malah yang ini nggak kepake. Oke, ya. Semoga nanti bisa dimanfaatkan untuk ekstrakurikuler yang lain Stabil ya. aja sih gara-gara Kan nggak sempat off, nggak off juga sih, maksudnya online. Iya, Jadi karena enak corona kan. aktif gitu. punya pengalaman kisah cinta nggak di sekolah nih? Aduh, Wow, Rada malu gitu ya di umur segini membicarakan kisah cinta. kisah cinta Penyemangat anak sekolah. SMA. I have a friend in. Dia punya pacar di sekolah ini. Nggak banyak kalau kisah cintanya, cuma sama satu orang sampai berakhir lulus pun masih dengan orang yang sama, tapi untuk sekarang tidak. Jadi not happy ending ya, sad ending. Oke. Yang penting ada nemenin semasa SMA. Iya. Kisah cintanya di SMA. Serius, masa-masa SMA itu beneran menurut aku masa-masa paling indah ya, makanya dulu nyesel banget pengen cepet-cepet lulus, so-soan ketika SMA. Aduh capek sekolah terus berangkat tiap pagi gitu. Padahal kan SMA itu enak banget gak sih? Kita cuma disuruh sekolah doang, uang saku dikasih, temen banyak gitu ya. Tapi dulu pasti mikirnya pengen cepet-cepet lulus, pengen cepet kerja. Dunia kerja gak seenak itu sebetulnya gitu. Jadi nikmatin aja masa-masa muda kalian gitu sih kalau masukan dari aku ya. Nanti akan ada waktunya kok kalian melewati step by stepnya untuk hidup kalian Iya, gitu. betul. Malah kita masa-masa SMA-nya kurang banget nih. Karena Oh iya, kalian corona jadi sempat 1 tahun itu online ya. Terus nggak stabil juga kelasnya. Waktu kelas 11 kita cuma setengah doang, nggak ketemu semuanya. Oh iya, jadi untuk jam masuknya dibagi 2 gitu ya. Udah deket pas kelas 12 pas mau lulus. Sayang banget. Terus dipisahin bentar lagi gitu. itu wah, kita baru akrab banget, seakrab ini Mau tiba-tiba dipisahin bentar lagi. udah mau. Iya, itu sedih sih. Pasti sih lagi sayang-sayangnya terus disuruh pisah gitu aja kan sama keadaan. Harus pisah oleh keadaan. Iya, gimana lagi? Nggak apa-apa sih, yang penting nantinya untuk silaturahminya sih berharapnya masih tetap gitu ya. Gitu. Enggak sih. Aku juga masih sih sama teman-teman SMA, alhamdulillah kita masih keluarga. Kalau kumpul waktunya susah ya, karena kita udah beda-beda. masing-masing Iya juga. betul, udah sibuk dengan kegiatan masing-masing. Terus tempat tinggalnya juga pasti udah beda-beda. Ada yang kerja di Jakarta kayak aku, ada yang tetap stay di Pemalang, ada yang ikut suaminya, ada yang udah sibuk ngurus anak. Jadi kalau untuk kumpul itu susah, tapi sekedar untuk say hi, menanyakan kabar melalui media sosial atau WhatsApp itu masih alhamdulillah gitu. Masih solid sih kalau untuk alumni 2014 gitu. Ada pengalaman lucu? Pengalaman lucu. Iya. Lucu. Sudah cukup lama, jadi aku kira itu memori aku udah terlalu banyak ya dari masa SMA, terus memorinya ditimbun dengan masa kuliah sampai ke sekarang dunia pekerjaan. Kayaknya udah isinya sebetulnya ini otaknya udah pekerjaan aja sih yang diinget. Memori lucu mungkin banyak, seharusnya itu banyak ya, mungkin dari kayak kegiatan ketika kita kalau OSIS dulu itu semacam LDK gitu, apa ya, LDK kayak latihan dasar kepemimpinan gitu ya. Kita kan seringnya di daerah selatan tuh, apa namanya, si kucing atau apa gitu, aku lupa gitu pokoknya deh, mau gak gitu kan. Itu pasti banyak banget sih hal-hal lucu ketika ada kegiatan seperti itu. Dari yang kita kesana naik truk ya, bayangin deh kita naik truk coba, seru banget sih. Tapi kalau sekarang mungkin aku nggak kuat sih. Makanya juga udah enggak deh kayaknya. Iya udah jarang. Iya. Bukan jarang, kalau nggak salah dulu emang udah nggak diperbolehkan. Oh iya mungkin dulu itu seru banget, kita bareng-bareng naik truk berdiri, coba perjalanan berapa jam itu, sejam, seru banget. Kayak momen-momen seperti itu sulit untuk dilupakan sih pastinya sih. Terus tiap habis acara biasanya kita makan-makan, rujakan, apalagi kalau buah mangganya ini kan banyak buah mangga ya. Aduh, kalau buah mangganya lagi musim panen kita. Iya, anak-anak ini sih. Iya. Senengnya sekolah di sini sih, kita punya banyak pohon mangga. Iya. Lumayan kan. Pingin mangga langsung ambil aja. Iya betul.
Ngomong-ngomong, kakak waktu lulus dari sini lanjutnya ke mana? Nah, aku lulus itu kan 2014. Alhamdulillahnya dulu ada namanya program bidik misi. Itu aku salah satu alumni SMA PGRI Taman yang lolos senam PTN dengan produk bidik misi gitu. Jadi ketika 12 aku ketika mau lulus ikut pendaftaran, ngambilnya dulu di Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD. Kalian tahu UNSUD? Ya, jadi dulu aku ngambil 2 fakultas nih, UNSUD sama Undip, Universitas di Ponorogo. Di UNSUDnya aku ngambil peternakan sama pertanian. Kemudian di Undipnya aku ngambil peternakan kalau nggak salah. Alhamdulillahnya langsung lulus di pilihan pertama program senam PTN. Tahun aku itu 3 orang kalau nggak salah yang lolos senam PTN. Alhamdulillah masih ada ya. Akhirnya aku ambil, aku jalanin. Jadi kuliahnya di UNSUD jurusannya peternakan gitu. Oh, berarti ngambil sampai S1. S1. Tidak selesai. Lulus 2018. Oh iya, langsung lulus ya? Ya, alhamdulillah 3,5 tahun alhamdulillah. Iya, sesuai ini. Biasanya kan dia ngaret-ngaret lulus. Jangan sampai deh. Pengennya, ya sama dulu berpikirnya pengennya cepet-cepet kerja, pengen cepet-cepet kerja. Padahal, aduh coba dulu santai aja, Wallace menikmati step by stepnya gitu ya. Gitu. Ngambil peternakan karena diri sendiri atau disuruh orang tua? Karena diri sendiri sih, lebih mencari peluangnya gitu. Pasti. Dan mungkin aku dulu berdoanya kurang spesifik ya. Jadi ya aku itu dari kecil, aku kalau habis sholat aku doanya gini, ya Allah aku pengen kuliah. Tapi aku nggak spesifik menyebutkannya, harusnya ya Allah aku pengen kuliah, aku pengen kedokteran, aku pengen kesehatan atau enggak. Cuma ya Allah aku pengen kuliah. Soalnya kan aku dari keluarga yang sederhana lah ya, termasuknya orang tua aku bukan orang tua yang berpendidikan. Jadi mereka bukan lulusan sarjana dari bapak ibu, cuma lulusan sekolah dasar aja gitu loh. Jadi aku pengen banget bisa mengangkat derajat kedua orang tua aku. At least yang pertama adalah dari pendidikan aku gitu kan. Biar aku bisa ngebahagiain orang tua aku, terus aku bisa membantu adik-adik aku ngangkat derajat orang tua aku lah intinya. Jadi aku kalau dari dulu kalau berdoa aku selalu bilang, ya Allah aku pengen kuliah. Tapi hanya sampai di situ, tidak menyebutkan saya pengen kuliah di kedokteran ya Allah. Makanya kalau sekarang itu kalau berdoa kalau bisa lebih spesifik. Ya Allah saya pengen kuliah, saya pengen masuk jurusan ini. Ya Allah saya pengen mendapatkan jodoh-jodoh yang seperti ini, yang hidungnya mancung, yang tingginya segini. Lebih baik seperti itu sih. Iya betul. Nah, lebih ke cari ini ya, karena senam PTN itu kan nggak mudah. Iya betul. Persaingannya ketat banyak sekali. Jadi cari-cari peluang ke jurusan mana nih yang sekiranya aku bisa goal, bisa masuk gitu kan. As discuss dengan guru-guru di sini juga pastinya kan, disuruh sama guru-guru sini dulu didaftarin sama BK, diskusi-diskusi. Cobalah untuk menentukan pilihan ke peternakan gitu kan. Dari orang tua sebetulnya kalau bapak pengennya aku masuk pertanian karena orang tua aku kan tani gitu. Tadinya juga aku mikirnya aku daftar pertamanya. Sebenarnya ini kalau menurut aku lucu juga ya, salah satu cerita lucu karena berawal dari salah klik. Jadi aku lupa dulu BK yang mendaftarkan itu siapa. Aku itu mengatakannya aku ingin masuk pertanian untuk yang nomor satunya. Jadi peternakan di nomor 2. Tapi setelah disubmit udah pendaftaran, yang pertama itu malah peternakan, yang kedua pertanian gitu. Langsung lolos yang pertama. Ya udah memang mungkin jalannya rezekinya di situ ya. Awalnya bukan anak yang terlalu suka ternak gitu. Aku suka hewan, tapi itu hanya kucing gitu loh. Aku suka kucing, aku suka banget kucing gitu kan. Tapi coba meyakinkan orang tua, ayo diambil sayang Bu Pak. Ya atas ridho dan izinnya orang tua juga, alhamdulillah kan bisa selesai dengan tepat waktu gitu sih. But asik sih dunia peternakan, asik kok. Jadi kalau kalian mau mencoba menjalaninya dengan ikhlas, pasti ya udah akan berjalan dengan sendirinya gitu. Iya sih. Emang tapi kadang kalau belum, apalagi belum pernah masuk ke dunia peternakan gitu, kadang
takut pasti Iya, sih, aku tahu. iya. Di awalnya pasti kalian takut, udah mikirnya, aduh peternakan gimana nih, nggak ngerti sama sekali tentang Iya, ternak. betul. Tapi kita harus berani ngambil keputusan sih kalau menurut aku gitu. Nanti kalau ketika kalian udah terjun, ya kalau bisa jangan setengah hati gitu loh, full berikan hati kalian untuk hal-hal yang ada di depan kalian yang sedang kalian jalani gitu. Nah, ini kan kelas 12 nih. Iya. Rencana mau kemana habis ini? Aduh. Banyak sekali yang nanya yang kayak gini. Iya. Yes. Iya sih, emang kelas 12 selalu ditanyain kayak gini. Iya, harus punya planning sih Iya, gitu. udah. At least kalian harus punya cita-cita. Pasti punya lah cita-cita kayak, Kak aku nanti cita-citaku pengen jadi dokter. Berarti kalian kan tahu kan arahnya kemana, harus kemana iya, gitu loh. Iya. Kayak udah ada pandangan belum akan kemana setelah ini? Ada sih. Kemana Kak? Apanya nih? Habis ini dong. Habis ini mau pulang. Iya. Ya, mau mungkin kalau perkuliahan gitu ngambil ke hukum. Oh tertarik dengan hukum. Oke. Good. Karena suka sama yang berbau-bau hukum gitu. Bagus sih. Iya. Cuma kalau hukum harus siap untuk iya. membaca. Oh itu bukunya tebel-tebel. Pasal-pasal gitu. Iya, itu bukunya tebel-tebel. Kalau aku mau ambil ilmu komunikasi. Oh, anak komunikasi banget sih, gila. Cewek mau ngambilnya ilmu komunikasi. Iya. Keren sih, ntar temennya cowok semua nggak apa-apa. Iya. Asik. Buka dunia baru karena Iya. belum pernah temenan sama cowok. Oke. Sedih sekali. Balikannya ya, aku hampir semua temen aku itu cowok. Aku jarang punya temen cewek. Temen aku cowok banyakan. Asik gitu loh. Iya, Temen betul sih. Lebih seru gitu. Aku pingin tapi gimana ya buat berteman sama cowok takut. Gak tahu takut. Masih membatasi itu kalau Iya. kalian lihat sendirinya. Takut-takut sendiri gitu. Masih ada pendaftaran SNMPTN gitu? Masih. Sekarang Sekarang udah ganti ganti. sih. Kan di apa? Namanya lagi SNMPT. SNBTW. Iya. Hanya ada SNMPTN. Jadi kalau dulu kan SNMPTN itu kan yang tanpa ujian, jadi dari nilai raport. Iya, nilai Kemudian raport, habis itu kalau SNMPTN nggak lolos itu SBMPTN itu yang Iya. ujian. Iya kayak gitu ya. Oh sama berarti. Tapi sekarang kita cuma TPS. Iya. Oke, Nggak ada TPS, cuma TPS ya. oke. Jadi gampang. Nggak tahu sih. Dicoba aja sih kalau saran dari aku. Iya, Apa salahnya mencoba? Rezeki nggak ada yang tahu Iya, ya. betul. Bener, rezeki nggak ada yang tahu. Betul sih. Kalau boleh diceritain nih, lulus SMA, lulus kuliah, terus habis itu sekarang juga. udah kerja perjalanan. Perjalanannya nggak mudah. Iya, Ya. pasti. Perjalanannya nggak mudah, seriusan. Kayak bisa sampai di sini, duduk di sini. Wah, aku sangat-sangat berterima kasih yang pertama sama siapa? Diri sendiri dan orang tua aku gitu. Aku makasih banget sama diri sendiri udah kuat untuk melewati semuanya gitu kan. Dari SMA 3 tahun di sini, kemudian kuliah 3,5-4 tahun lah ya. Itu kan nggak gampang, apalagi aku jurusannya IPA itu. Kalau IPA itu banyak praktikumnya, kayak peternakan itu banyak praktikumnya. Jadi kayak 70% itu praktikum 30%-nya hanya teori gitu. Jadi yang dari bangun jam 2 malam buat mandiin sapi, kemudian ya tiap 2 jam sekali ke kandang ngasih makan ayam, kemudian jam 12 malam ke pemotongan hewan, ke RPH gitu. Wah itu dilalui semua, apalagi dengan laporannya yang sebanyak itu. Alhamdulillahnya bisa lulus tepat waktu. Terus untuk pekerjaan, alhamdulillah untuk pekerjaan saat ini juga masih bekerja. Kalau pengalaman kerja nggak banyak ya, karena aku bukan tipikal orang yang lompat-lompat gitu loh. Jadi kalau udah ngerasa nyaman dengan satu hal, aku lebih prefer untuk menekuninya gitu, memberikan sepenuh hati. Jadi 3 tahun sampai sekarang masih di perusahaan yang sama. Aku kerja di salah satu e-commerce, kalian tahu blibli.com. Oh iya. Nah aku masih di situ dari 2019 awal berarti. Oke, awal merantau ke Jakarta aja dengan modal nekat. Jadi aku lulus itu 2018. Iya. Sempat nganggur 5 bulan di rumah.
nunggu peluang untuk CPNS waktu itu, jadi coba mempersiapkan diri untuk CPNS gitu kan. Biasalah orang tua pengennya kan anaknya jadi pegawai negeri gitu kan, kayaknya itu menantu idaman sih kalau kata orang-orang. Terus coba-coba after CPNS ternyata belum rezeki aku gitu kan, nggak lolos. Mikir tuh, aduh gimana nih kerja di Pemalang, susah banget lagi lapangan pekerjaan di Pemalang. Sempat cari-cari, pengennya sih deket orang tua ya pastinya ya. Tapi emang kayaknya rezeki aku bukan di Pemalang, nggak dapet tuh. Akhirnya dengan modal nekat, karena udah terbiasa mandiri, kuliah kan juga di Purwokerto sendiri gitu kan, ngekos gitu, jauh dari orang tua, jarang pulang, jadi udah biasa hidup mandiri dari zaman kuliah. Ketika lulus 5 bulan nganggur, udah buat omongan orang-orang, udah sekolah tinggi-tinggi, sarjana, nganggur, aduh pusing. Biasa ngomongan orang. Kalian akan melewati hal seperti itu pasti nantinya. Terus memutuskan untuk merantau, nggak punya keluarga di Jakarta, cuma informasi dari temen aja dengan modal seadanya dan doa dari orang tua. Diizinin, alhamdulillah. Nggak gampang juga prosesnya di sana, nggak langsung menemukan pekerjaan gitu kan, apalagi aku nggak punya koneksi, nggak punya pengalaman kan, baru aja lulus kuliah gitu loh. Apalagi jurusan aku seperti itu gitu kan, peternakan. Ke Jakarta mau kerja apa? Paling kalau masuk ke dunia peternakan cewek, terus paling jadi admin peternakan kan, paling di admin kan biasanya. Terus jadi admin, bener jadi admin di rumah-rumah gitu sih, kayak sama juga penjualan online. Aku lakuin apapun itu, pekerjaan apapun itu, yang penting halal. Ketika ada waktu luar, libur di hari Minggu, aku tetap mengambil pekerjaan sampingan. Aku SPG-an, SPG buah, semuanya aku lakuin tuh waktu awal-awal di Jakarta. Buat apa ya? Buat bertahan hidup gitu kan istilahnya. Gak apa-apa gue sakit-sakit dulu deh di sana. Jangan sampai aku pulang, aku udah nyerah duluan sebelum aku jadi apa-apa, sebelum aku bisa ngebahagiain orang tua. Tujuan aku merantau jauh-jauh sampai Jakarta kan kembali lagi untuk keluarga kan pastinya gitu. 1 bulan dirasa kayaknya waduh nggak bisa bertahan lama nih di sini ya, aku harus meningkatkan jenjang karir aku gitu loh, nggak mungkin aku stuck di sini aja gitu kan. Cari-cari lagi, ikut walk interview. Waktu itu dapat info lokar Blibli dari grup alumni Unsud juga. Jauh itu posisi tempat tinggalku di Jakarta Barat. Interviewnya Blibli kantornya ada di Jakarta Utara. Wow, dekat Ancol, jauh. Itu modal nekat sama masih awal di Jakarta juga, jadi nggak terlalu ngerti kayak oh ternyata dekat stasiun bisa naik KRL segala macam, enggak. Jadi cuma modal nekat minjem motor saudara. Naik motor? Iya, aku cuma modal SIM sama Google Map doang itu. Berangkat pagi-pagi jam 7 dari Jakarta Barat, naik motor ke Jakarta Utara, macetnya Masya Allah. Panas-panasan diantar temen aku kan. Aku nyetir, temen aku di belakang bonceng buka maps. Sampai Jakarta Utara itu sekitar jam 9:30. Itu udah hopeless banget pas ke situ, datang ke kantornya banyak banget yang ikut gitu loh. Itu padahal bukan hari pertama gitu kan, bukan hari terakhir juga, aku udah di pertengahan tuh kan. Kayaknya kalau nggak salah seminggu waktu itu ke interviewnya. Itu udah pas aku ngisi pendaftaran udah 800. Iya aku banyak banget, kayak ya Allah. Ini gimana sebanyak ini gitu loh. Aku udah insecure duluan gitu kan pasti kan. Sampai di interview itu aku dari jam 9:30 tadi ya, di interview itu jam 4. Terus asar. Seharian tuh nungguin di situ. Pas interview 7 orang atau 6 orang kalau nggak salah ya, satu ruangan. Dan kanan kiri aku semuanya orang-orang yang udah punya pengalaman gitu loh, apalagi di bidang e-commerce, di bidang startup gitu. Sedangkan aku fresh graduate kayak udah aduh hopeless banget. Tapi ya udahlah, bismillah, rezeki nggak ada yang tahu ya gitu. Nggak lama, 1 minggu nggak ada panggilan. Aduh udah frustasi, balik nggak nih ke kampung nih, duitnya udah mau habis nih di Jakarta, mau makan pakai apa gitu loh. Aduh, tapi nggak mau nyerah gitu aja. Selain beli juga aku sebetulnya udah lari ke sana sini, ngelamar pekerjaan gitu kan, jalan sendiri kemana gitu kan.
udah 1 minggu nggak ada panggilan, terus tepat 10 hari kalau nggak salah dapat telepon dari Blibli. Oh udah Masya Allah seneng banget, udah kepikiran kemarin kayaknya gue akan balik nih, udah nih gue gugur nih dalam perang gitu kan sebelum berjuang. Terus alhamdulillahnya lolos, dan itu prosesnya cepat banget, sampai sekarang masih di perusahaan yang sama. Makasih banget sih udah diberikan kesempatan juga. Gitu. Alhamdulillah. Tapi manfaat dari kuliah peternakannya kepake apa enggak? Kalau ilmu semuanya tetap pasti kepake, biarpun maksudnya kalau secara teorinya dunia peternakan dan pekerjaan aku sekarang nggak ada relevansinya, pasti kalau untuk ilmu dan praktiknya tidak ya, karena aku kan tidak sejalan gitu kan. Tapi selain itu kan di kuliah kan aku nggak cuma dapat ilmu peternakan doang gitu loh, gitu, tetap dapat bahasa Inggris, tetap ada pelajaran bahasa Indonesia gitu kan. Hal-hal lain yang aku terapkan di dunia pekerjaan itu pasti sih gitu sih ada gitu. Kayak gimana rasanya biar jadi orang yang bertanggung jawab gitu kan, disiplin gitu pastinya. Gitu. Itu sebenarnya ilmu-ilmu dasar yang aku dapatkan dari SMA juga sih pasti kan. Dari SMA, dari organisasi udah diajarin tuh gimana sih jadi orang yang bertanggung jawab, orang yang disiplin. Itu wajib diterapkan sih kalau dari aku ya sampai sekarang gitu. Wah, di dunia pekerjaan kita harus tanggung jawab sama pekerjaan kita harus disiplin. Ada jam kerjanya ya udah kita ikutin aturan jam kerjanya, berangkatnya tepat waktu, jangan sampai telat gitu. Gitu. Ayo Tatiana mau tanya apa lagi? Mau tanya apa? Gimana jadi berarti sekarang ini lagi libur atau? Kebetulan aku lagi libur, cuti sih. Pengen Cuti pulang. akhir tahun? Enggak sih, kebetulan aja waktunya pas akhir tahun ngambil cuti aja gitu, pengen pulang kan udah 6 bulan kalau nggak salah baru pulang kan, ada acara juga. Ini tuh sebenarnya cita-cita kakak atau bukan? Kalau ngomongin cita-cita, aku lupa cita-cita aku dulu apa ya. Pengen jadi orang sukses sih, pasti. Cita-cita semua. Jadi orang sukses, membahagiakan orang tua. Kalau dikatakan menjadi orang sukses belum, masih jauh dari itu pasti aku. Sangat-sangat jauh. Ya, tapi alhamdulillah bersyukur sekali sedikit-sedikit udah bisa memberikan kebahagiaan ke orang tua gitu kan. Sekarang udah bisa ngangkat sedikit derajat orang tua, membahagiakan orang tua, keluarga gitu kan. Untuk sekarang bersyukur intinya sih bisa sampai di tahap ini. Kalau mengatakan cita-citanya udah tercapai atau belum Kak? I think belum deh, itu deh. Masih banyak hal-hal yang ingin aku dapatkan di umur segini pasti kan. Pengen jadi orang sukses, pengen punya usaha sih. Biar nggak kerja ikut orang terus gitu. Bisa. Pengennya sih nggak jauh dari orang tua, hidup di kota sendiri gitu kan, punya usaha seperti itu. Boleh nggak kasih kesan-pesan kakak ke Spegesta nih, kesan-pesannya dari kakak sendiri? Untuk kesannya sendiri sangat menyenangkan ya, bisa menjadi keluarga atau bagian dari SMA PGRI 1 Taman. Dari guru-gurunya yang paling gaul sih, aku akuin serius, guru-guru SMA PGRI 1 Taman itu dari dulu itu gaul-gaul banget. Kayak sampai kita itu nggak ada gap gitu loh, sampai biasa curhat sama guru ya udah kita curhat aja permasalahan kita sama guru gitu loh. Kita nggak ngerasa sungkan gitu, tapi ya tetap kita harus menghormati ya, karena beliau adalah guru kita. Biar bagaimanapun itu beliau kan guru kita. Kesannya yang sangat paling kita ingat adalah, kalau aku pribadi yang paling aku ingat adalah gurunya asik-asik gitu kan gitu. Kalau untuk pesannya untuk adik-adik semuanya klasik, tetap semangat untuk belajarnya, karena setiap orang pasti ada prosesnya, percaya aja itu sih gitu. Terus semangat lah pokoknya untuk belajarnya, lewatin aja semuanya. Untuk sekarang nikmati, pokoknya nikmati setiap masa-masa kalian gitu. Nggak usah terlalu banyak berpikir pengen lulus, pengen kerja, pengen nikah.
masih terlalu jauh seperti itu kalau menurut aku. Masih terlalu jauh, nikmatin aja. Nanti kalian akan merindukan masa-masa ini nih. Aku nggak bohong, kalian pasti akan merindukan masa-masa kalian yang sekarang gitu. Karena kan kalau udah lulus tuh sibuk semua. Iya betul. Teman-teman tuh susah banget. Susah sekali sih gitu sih. Waktunya itu untuk membagi waktu itu susah. Kalau dulu mungkin kalian nggak punya banyak uang, tapi kalian punya banyak waktu. Jadi kalian manfaatkan waktu itu. Kalau sekarang, okelah kita punya banyak uang, tapi aku nggak punya waktu gitu loh. Aku nggak punya waktu gitu. Jangankan waktu untuk teman-teman aku, untuk keluarga aku aja, aku nggak ada waktu gitu. Tapi ya memang harus disyukuri untuk semuanya. Iya gitu. Oke, mungkin segini aja kita ngobrol-ngobrol kali ini. Makasih Terima kasih. Kakak. Sama-sama. Ngobrol bareng sama kita. Iya. Nostalgia bersama. Aku juga makasih banget sih udah dikasih kesempatan untuk datang ke sini ya, udah diundang ke sini. Semoga untuk SMA PGRI Satu Taman, khususnya untuk ekstrakurikuler podcast ini ya, bisa memberikan satu terobosan yang berbeda dari SMA-SMA lain, dan Spegesta bisa makin terkenal sih pastinya sih gitu. Mohon maaf kalau ada kata yang salah atau tidak berkenan di hati. Aku Nia Hins dan Aku Tiara Wahyuntias. sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, Komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.